Adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, saya mungkin akan sedikit menjelaskan dulu untuk cara pengisian soal asesmen kompetensi minimum ini, karena memang agak berbeda. Jadi di asesmen kompetensi minimum ini ada berbagai jenis soal dan juga jawaban. Ada yang pilihan ganda kompleks, isian singkat maupun uraian. Jadi nanti menyesuaikan adik-adik mengisi soalnya itu sesuai dengan soal dan instruksi yang diberikan di setiap bagian soal ya, karena bisa saja nomor 1, nomor 2 itu bisa beda cara pengisiannya. Ya baiklah, kita langsung mulai ke pembahasan soal yang pertama. Di sini ada sebuah gambar. Di sini ada gambar lift ya. Di dalam lift itu ada keterangan lift penumpang kapasitas 550 kg. Lalu penumpangnya ini kira-kira 8 orang untuk kapasitasnya dan dilarang merokok. Dan juga di sini ada keterangan dari 3 orang juga berat badannya. Andi 95 kg, Rosa 83 kg, dan Joni 35 kg. Lift ini sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Soalnya, nah ini masuk ke pilihan ganda ya untuk bentuk soalnya. Saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Nah, Andi itu beratnya berapa? 95 kilo ya. Sebelum kalau misalnya kita menemukan soal cerita kayak gini, kita bisa membuat ringkasannya dulu supaya gampang ketika mulai mengerjakan soal ya. Misalnya kapasitas. Nah, kapasitasnya 550 kg, berat Andi 95 kg. Jadi menyesuaikan rangkumannya sesuai dengan soal. Lalu saat lift kosong dapat memuat 550 kg dibagi 95 kg. Itu cara manualnya ya untuk menghitungnya. Jadi 5,8 kg atau dibulatkan 5 orang. Karena ini bentuknya orang, manusia, pasti dibulatkannya ke bawah karena nggak mungkin ke atas atau dibagi-bagi ya. Karena kalau manusia misalnya nih Andi ini beratnya 95 karena tinggal 50 lagi, misalnya 50 kilogramnya aja dimasukin ke dalam lift, sisanya 45 kilo lagi ditaruh di luar, kan nggak mungkin ya, masa mau dibagi-bagi badannya. Jadi pasti dibulatkannya ke bawah. Nah, gimana cara cepatnya? Nah, kita belajar kalau misalnya ada soal pembagian kayak gini, kita bulatkan saja ke yang paling gampang atau mudah dihitung. Misalnya ini kan Andi beratnya 95 kg, maka kita bulatkan ke atas ke 100 supaya gampang dihitungnya. 100 kali 5 kan 500 ya, kapasitas seluruhnya adalah 550, berarti sisanya adalah 50. Ini kita simpan dulu 50-nya. Nah, dari selisihnya, dari 100 yang tadi kita bulatkan ke atas, dikurangi 95 adalah 5. Nah, berarti 5 poin ini dikali 5, karena sama ya tadi dikali 5 adalah hasilnya 25 dari hasil selisihnya. Jadi sisa berat yang ditampung lift itu adalah 50 ditambah 25 adalah 75 kg. Nah, di sini ini sama aja ya, karena 75 kg itu lebih kecil daripada 95, berarti kan kapasitasnya tadi sisanya tinggal 75 kilo. Sedangkan beratnya Andi 95, berarti kan kelebihan ya. Nah, di sini kalau kelebihan berarti nggak usah dihitung nih yang sisa selisihnya. Berarti kita langsung ambil aja untuk Andi itu berarti kalau misalnya dengan berat badan Andi itu 5 orang kayak gitu. Jadi kita bulatkan. Berarti isinya adalah B. Untuk soal nomor 2, ini masih dengan gambar yang sama. Beda soalnya aja ya. Nomor 2 ini soalnya 2 orang akan masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah ada di dalam lift. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah, nah ini bentuknya adalah langsung di checklist ya yang mana. Jadi bisa lebih, jawabannya bisa lebih dari 1. Nah, kita masuk ke penjelasan. Tadi untuk berat badan 5 orang adalah 380 kilo.
Sisa berat badan yang bisa ditampung lift adalah 550 dikurangi 380, berarti sisanya adalah 170 kilo. Jadi, dua orang yang masuk ke dalam lift bersamaan ini tidak boleh lebih dari 170 kg. Sekarang untuk pengisiannya kita langsung masukkan dari pilihan jawaban ini. Andi dan Joni yang pertama. Andi beratnya 95 ditambah Joni 35. Berarti 130 kilo ya. 130 kilo ini berarti lebih kecil dari 170 kg kan? Berarti ini bisa masuk. Berarti kita checklist di sini. Lalu selanjutnya Andi dan Rosa. Andi 95 kilo dan Rosa 83 kilo. Berarti kalau dijumlahkan jadi 178 kilo, sedangkan tadi sisa berat badan yang bisa ditampung ada 170, berarti ini lebih dari 170 kg kan? Berarti otomatis nggak bisa masuk bersamaan. Nah, berarti nggak usah di checklist ya. Lalu yang terakhir adalah Rosa dan Joni. Di sini Rosa 83 kg dan Joni 35 kg. Berarti 83 tambah 35 adalah 118. 118 ini masih lebih kecil dari 170, berarti bisa masuk ya. Ini checklist juga. Berarti dari 3 pilihan jawaban ini yang kita ada yang bisa masuk, dua orang yang bisa masuk secara bersamaan ke dalam lift itu adalah Andi dan Joni dan juga Rosa dan Joni. Kayak gitu. Untuk nomor 3, ini masih sama juga untuk gambarnya. Nah, soalnya adalah apabila ada yang bergabung dengan kelima orang yang ada di dalam lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Nah, berikan tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pertanyaan. Jadi kita dipinta untuk memahami pernyataan-pernyataan yang ada di bawah, apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Untuk pernyataan yang pertama, Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Nah, berat badan tadi untuk 5 orang adalah 380 kilo kan ya sebelumnya. Kalau misalnya ditambah Andi, tambah Rosa, tambah Joni, 95 tambah 83 tambah 35 adalah 213. Ini berarti kalau dijumlahin 380 tambah 213 adalah 593 kilo. Sedangkan kapasitasnya tadi adalah 550 kg. Berarti ini kelebihan muatan ya. Berarti jawabannya adalah salah. Nah, untuk yang pernyataan kedua, lift sudah tidak dapat diisi lagi. Apakah betul seperti itu? Tadi kalau lift untuk yang berisi 5 orang kapasitasnya 550 kilo dan yang 5 orang adalah 380 kilo. Berarti otomatis 550 ini masih ada selisih ya. 550 kilo itu masih lebih besar dari 380 kg. Berarti ini masih bisa diisi. Berarti pernyataan ini benar atau salah? Betul, salah ya. Jadi jawabannya dua-duanya adalah salah. Soal selanjutnya, ini masih sama juga untuk gambarnya. Soalnya adalah apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kg dan bergabung dengan kelima orang yang ada di dalam lift, berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Ini yang ditanyakan adalah sisa kapasitas lift setelah Andi masuk dengan membawa barang ya tadi. Nah, penjelasannya tadi masih kita tuliskan ya, untuk 5 orang itu adalah 380 kg tadi. Lalu berat badan Andi 95 kg. Berat barang bawaannya tadi adalah 6 kg. Jadi ini kalau dijumlahkan hasilnya totalnya yang berat dalam lift adalah 481 kg. Berarti sisa kapasitas liftnya adalah 550 kg dikurangi 481 kg adalah 69 kg gitu. Jadi cukup isinya 69 kg saja. Lalu untuk soal nomor 5, ini masih sama ya gambarnya. Di sini ada keluarga Dewi juga ingin masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang di dalam lift. Keluarga Dewi terdiri atas ayah 72 kg,
Ibu 63 kg, Ferry 33 kg, dan Dewi 45 kg. Mereka membawa beberapa kardus. Nah, pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk. Jadi nanti soalnya adalah memasangkan. Nah, dengan cara mengklik bulatan di sebelah kiri dengan bulatan di sebelah kanan yang sesuai. Nah, untuk cara menghitungnya adalah tadi kita masukkan lagi ya. Untuk berat badan 5 orang yang sudah ada di dalam lift adalah 380 kg. Sisa berat badan yang ditampung lift adalah tadi, ini nggak usah dihitung lagi karena dari tadi soal sebelumnya sudah ada kan ya, kita simpan saja tadi. Kita tuliskan lagi 550 kurang 380, 170 kg lagi yang bisa muat ya. Nah, sekarang langsung masuk ke yang bagian pertama nih. Kalau misalnya ayah tambah ibu tambah Ferry, ayah tambah ibu tambah Ferry, 72 tambah 63 tambah 33. Nah, berarti hasilnya adalah 168. Tadi sisa kapasitas yang bisa ditampung lift adalah 170. Berarti 170 dikurangi 168 adalah 2 kilo. Nah, berarti kalau misalnya mau masuk ke dalam lift dengan ayah, ibu tambah Ferry, bisa tambahin berat barang atau beberapa kardus ini maksimal 2 kg. Yang kedua, ayah, Ferry, dan Dewi. Ayah 72 ditambah Ferry 33 tambah Dewi 45 kg. Jumlahnya adalah 150 kg. Berarti kalau untuk sisa barang yang bisa dibawa mereka 170 dikurangi 150 adalah 20 kg. Berarti ini disambungkan untuk berat kardusnya adalah 20 kg. Untuk yang terakhir, Ibu, Dewi, dan Ferry. Ibu 63 ditambah 45 Dewi ditambah Ferry 33 adalah 141. Berarti 170 dikurangi 141 adalah 29. Berarti Ibu, Dewi tambah Ferry tambah berat dus maksimalnya adalah 29 kg. Untuk soal selanjutnya ini masih sama juga untuk gambarnya. Soalnya adalah jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, kemudian bergabung dengan kelima orang di dalam lift. Berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa? Ini soalnya masih masih serupa dengan soal nomor 5 tadi ya. Nah, jelaskan alasan matematismu. Nah, ini berupa uraian, jadi kita menjelaskan. Tadi masuk berat badan 5 orang di dalam lift 380 kg, sisanya tadi 170 kg ya yang bisa masuk. Rosa tambah Joni adalah 83 ditambah 35 kg atau 118 kg. Berarti untuk berat badan maksimal yang bisa mereka bawa adalah 52 kg. Nah, untuk jawabannya, karena ini bentuknya soal uraian, kita bentuk jawaban berupa kalimat ya. Berat barang paling berat yang dapat Rosa dan Joni bawa adalah 52 kg. Didapat dari selisih kapasitas lift dikurangi berat 5 orang dan berat Rosa dan Joni. Jadi 550 kg dikurangi 380 tadi dikurangi 83 dan dikurangi 35. Hasilnya adalah 52 kg. Jadi karena bentuk soalnya di sini adalah uraian, kita jabarkan berupa kalimat. Soal selanjutnya, Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi hingga penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Nah, perhatikan gambar di bawah. Satu gayung, isi dari satu gayung ini sama dengan 1, 2, 3, 4 gelas.
Soalnya adalah pasangkan gambar di sebelah kiri dengan banyak gelas yang tepat untuk mengisinya di sebelah kanan. Jadi ini ada tadi ya, sama pasangkan juga gambar 1 dan gambar 2. Berarti ini gimana? Kalau 1 gayung tambah 1 gelas, ini berarti 1 gayungnya adalah 4 gelas ditambah 1 gelas, berarti 5 gelas. Berarti ini disambungkan gambar 2-nya yang ini ya, yang 5 gelas. Untuk gambar kedua adalah 2 gayung. 2 gayung ini berarti 4 gelas ditambah 4 gelas sama dengan 8 gelas. Berarti kita sambungkan ke yang 8 gelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Lalu selanjutnya nomor 8 juga masih sama ya gambarnya. Untuk soalnya, berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air? Nah, kalau 3,5 gayung berarti 1 gayung 4 gelas ditambah 4 gelas ditambah 4 gelas ditambah kalau setengah gayung berarti 2 gelas. Jadi semuanya bisa ditampung dalam 14 gelas. Ini juga bentuknya uraian. Jadi kita jawab berupa kalimat. Jadi gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air adalah sebanyak 14 gelas. Nah, soal selanjutnya di sini ada sebuah gambar. Gambar tersebut menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda. Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jeli dengan warna yang sama. Satu tusuk isi 3 permen dijual dengan harga Rp2.000 dan satu tusuk isi 5 permen dijual dengan harga Rp3.000. Soalnya, kita membeli 2 tusuk permen jeli isi 5 dan 5 tusuk permen jeli isi 3. Kita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan. Uang kembalian yang diterima Ita adalah, nah kita masukkan dulu ya, kalau misalnya satu tusuk isi 3 permen itu 2.000 dan satu tusuk isi 5 permen adalah Rp3.000. Jadi kalau misalnya Ita membeli 2 tusuk yang isi 5, berarti yang isi 5 itu berapa? 3.000. Berarti 2 kali 3.000 ditambah 5 tusuk yang isi 3. 5 tusuk 5 dikali yang isi 3 adalah 2.000. Jadi 6.000, 2 kali 3 6.000 ditambah 5 kali 2 adalah 10.000. Berarti jumlahnya adalah 16.000. Dan di sini Ita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan, berarti 20.000 ya. Dikurangi 16.000, berarti kembaliannya adalah 4.000. Jadi jawabannya adalah D. Nah, untuk soal selanjutnya ini masih dengan gambar yang sama ya. Soalnya Adi mempunyai uang Rp12.000. Ia ingin membeli permen jeli seperti pada gambar untuk 2 adiknya. Supaya kedua adiknya mendapat permen sama banyak, maka permen apa saja yang harus dibeli Adi? Pilihlah semua pilihan jawaban yang benar. Nah, di sini berarti kita bisa memilih lebih dari 1 jawaban. Cara jawabnya di checklist ya. Kita tadi sudah catat untuk 1 tusuk isi 3 itu harganya 2.000 dan 1 tusuk isi 5 harganya 3.000. Kalau ada soal kayak gini, cepat dicatat ya supaya tidak salah nanti, karena ini perlu ketelitian. Jangan sampai kita salah masukin, salah ngitung nantinya. Oke, kita langsung untuk pernyataan yang pertama. 6 tusuk masing-masing 3 permen, berarti 6 kali 3 permen itu berarti 12 permen. Nah, di sini karena di sini Adi mau membagi kepada 2 adiknya, ini kan dibagi 2, otomatis gampang ya. Kita cari saja jumlah yang bisa dibagi 2 atau bilangan genap. Ini 12 permen, berarti otomatis bisa dibagi 2 kan, 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, berarti ini sudah benar, sudah pasti bisa dibagi sama rata.
Nah, untuk kalau udah benar gini bisa dibagi sama rata, baru kita cek apakah uangnya Adi cukup nggak untuk beli 6 tusuk ini. Kalau 6 tusuk yang harga 3 permen harganya 2.000, berarti 6 kali 2.000 sama dengan 12.000. Nah, berarti karena uangnya Adi 12.000, ini harga totalnya 6 tusuk 12.000, berarti cukup ya uang Adi. Berarti ini betul. Kita checklist nih untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua, 3 tusuk masing-masing isi 5 permen, berarti 3 kali 5, hasilnya 15 ya. Dan 1 tusuk isinya 3 permen, berarti tambah 3 permen, berarti jumlahnya adalah 18 permen. Kalau 18 permen ini genap juga, berarti otomatis bisa dibagi 2 sama rata. Kalau udah kita cek lagi, udah sesuai atau masuk nggak sama uang yang Adi punya. Di sini harga 3 tusuk yang isi 5 permen. Nih, 5 permen itu harganya 3.000, berarti 3 kali 3.000, hasilnya 9.000. Lalu 1 tusuk yang isi 3 permen, berarti harganya 2.000 ya, ditambah 2.000. 9.000 ditambah 2.000 sama dengan 11.000. Ini uangnya Adi 12.000, berarti masih bisa dibeli ya sama Adi ya. Berarti ini pernyataannya betul juga. Kita checklist yang kedua. Lalu yang terakhir, 2 tusuk masing-masing isi 5 permen, berarti 2 kali 5, 10, ditambah 3 tusuk masing-masing 3 permen, 3 kali 3, 9, berarti 19 permen. Nah, di sini 19 bisa dibagi 2 nggak? Enggak kan? Karena bilangan ganjil. Kalau udah bilangan ganjil dan nggak bisa dibagi 2 kayak gini, ini sudah aja kita eliminasi, nggak usah dihitung lagi berapa harganya, karena ini udah pasti nggak bisa, karena tidak bisa dibagi 2 sama banyak. Oke, berarti cuma 2 aja yang kita checklist ya. Lalu selanjutnya masih sama juga gambarnya. Surti mempunyai uang senilai 20.000. Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya sama banyak. Nah, ini juga sama banyak, berarti harus yang bisa dibagi 6. Kalau tadi soal sebelumnya yang bisa dibagi 2, nah ini harus yang jumlahnya bisa dibagi 6. Dan permen apa yang harus dibeli Surti? Berikan alasanmu. Nah, bentuk soal ini adalah uraian. Jadi kalau ini karena yang ditanyakannya adalah pendapat, jadi kita menyatakan berupa kalimat dan juga berdasarkan pendapat kita. Ini bisa jadi ada beberapa jenis atau versi jawaban, jadi terserah gimana pemahaman adik-adik dalam memahami soal ini. Jadi nggak usah terlalu pusing, ini jawabannya yang benar gimana, mungkin aja jawaban dari tiap orang beda, ada beberapa jawaban gitu ya. Asal tadi harus sesuai jumlahnya 20.000 dan bisa dibagi dengan 6. Tadi ini udah kita catat ya. 1 tusuk 3 permen 2.000, 1 tusuk 5 permen 3.000. Uang Surtinya 20.000 akan dibagikan 6 orang. Nah, jadi kita bisa jawab, misalnya ini jawaban versi 1. Surti dapat membeli 10 tusuk permen isi 3, berarti 2.000 kali 10 tusuk 20.000 ya, cukup uangnya. Dan total permen yang didapat adalah 10 tusuk kali 3, karena kan belinya 10 tusuk, jadi 30 permen. Lalu Surti bisa membagikan permen tersebut kepada 6 orang temannya sama banyak, berarti 30 permen dibagi 6 orang, masing-masing orangnya dapat 5 permen. Atau kita bisa menjawab dengan jawaban versi kedua nih, misalnya Surti bisa membeli 3 tusuk permen isi 5, berarti 3 tusuk yang isi 5 itu harganya 3.000-an, berarti 9.000 ya. Dan 5 tusuk permen isi 3, yang isi 3 2.000-an, berarti 5 kali 2.000 10.000, berarti 10.000 tambah 9.000 19.000, masih masuk kan? Berarti bisa ya. Total permen yang didapat adalah 30 buah, sama ya kan, 3 kali 5 tusuk 15, 5 kali 3 tusuk 15 juga, jadi 30 buah.
Masing-masing temannya akan mendapat 30 permen, atau dibagi 6 masing-masing 5 permen juga sama. Cuman beda jenis, tadi belinya 10 tusuk yang isi 3, yang ini belinya 3 tusuk isi 5 ditambah 5 tusuk isi 3. Dan di sini uang Surti akan tersisa Rp1.000 karena sudah dibelanjakan sebesar 19.000. Nah, atau jawaban versi ketiga nih. Surti dapat memberikan permen jeli yang 1 tusuknya isi 5 permen kepada 6 orang temannya. Nah, yang isi 5 permen itu kan 3 ribuan ya. Ini masing-masing temannya akan dapat 1 tusuk karena dapat beli 6 tusuk nih. Jadi uang Surti akan tersisa 2.000 karena 6 tusuk itu yang isi 5 dikali 3.000 berarti 6 kali 3.000 adalah 18.000. Tadi uangnya 20.000 berarti sisanya adalah 2.000. Nah, kalau misalnya adik-adik menemukan soal kayak gini, adik-adik coba pahami dulu soalnya, dibaca baik-baik, dipahami, lalu coba beri kesimpulan yang adik-adik mengerti gitu. Kira-kira berarti kalau uangnya punya 20.000 lalu mau dibagi ke 6 orang, berapa berarti yang harus kita beli, kayak gitu ya. Jadi bisa ada beberapa alternatif pilihan jawaban. Makanya ini ada banyak. Jawaban versi 1 betul, jawaban versi 2 betul, jawaban versi 3 pun betul gitu. Lalu soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada lingkaran papan pemutar ya. Di sini cara memainkannya adalah dengan memutar papan. Setelah papan berhenti, jarum akan menunjuk salah satu bagian. Soalnya adalah setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini juga berupa uraian, jadi kita bentuk kalimat jawabnya dengan berupa kalimat. Ini soalnya berarti kalau misalnya yang paling mungkin berarti ini mengenai peluang ya. Kita lihat di sini. Di papan pemutar ini ada berbagai warna. Ada kuning, merah, hijau, dan biru. Kalau misalnya kita di sini adalah peluang, kita lihat di sini yang kuning ada 1 bagian, yang merah ada 3 bagian, yang biru ada 2 bagian, yang hijau ada 2 bagian. Berarti kalau yang paling mungkin ditunjuk adalah yang paling banyak bagiannya ya. Nah, di sini berarti yang paling banyak bagiannya adalah merah, karena papan putar tersebut dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar, dan papan bagian yang berwarna merah terdapat sebanyak 3 bagian, lebih banyak dari papan bagian warna lainnya. Sehingga peluang jarum berhenti di papan warna merah adalah yang paling besar, karena tadi jumlah bagiannya paling banyak, otomatis peluang paling mungkin ditunjuknya juga paling besar. Selanjutnya masih sama gambarnya ya. Salah seorang anak mencoba memutar papan dengan arah yang berbeda-beda. Tentukan warna papan yang paling mungkin ditunjuk jarum sesuai dengan arah papan yang diputar. Nah, ini juga masih berupa peluang. Namanya peluang, kalau misalnya berupa lingkaran ini, kita masih lihat yang bagian yang paling banyak ada di dalam papan pemutar ini. Dan kalau misalnya kita putar, baik papan pemutar ini, baik itu diputar ke kanan atau diputar ke kiri, itu sama saja, tidak berpengaruh ya. Jadi ini jawabannya masih sama, merah yang paling yang paling mungkin ditunjuk, karena tadi jumlahnya ada paling banyak. Penjelasannya kita bisa buat kayak gini. Nah, tadi kan karena mau diputar kanan atau ke kiri sama aja, berarti kita checklist yang merah dua-duanya ya. Merah karena papan bagian yang berwarna merah lebih banyak dari papan bagian warna lainnya, sehingga walaupun papan diputar dengan arah ke kanan maupun ke kiri, peluang jarum berhenti akan tetap di papan warna merah yang memiliki bagian paling banyak. Jadi cukup segitu untuk jawabannya. Cukup dimengerti ya adik-adik.